Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Faballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasahal ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka sabilahu wa ihtada bihadihi ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzakumullah. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat karunia-Nya kita masih diberikan kemudahan untuk bisa kita menjalani hidup dan kehidupan ini. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita diberikan keteguhan untuk selalu berada di atas iman, ketakwaan, ilmu dan amal soleh hingga akhir hayat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah tema kita pada hari ini itu kita membahas salah satu karya para ulama yang berjudul Atharul Ibadat fi Hayatil Muslim. Atharul Ibadat fi Hayatil Muslim. Ya, athar atau pengaruh positif dari ibadah-ibadah pada diri seorang muslim. Ya, pengaruh positif, athar, bekas, buah dari ibadah yang dilakukan oleh seseorang, itu apa pengaruhnya dalam kehidupannya. Inilah maksud dan intisari dari kitab ini. Kitab ini jamaah sekalian pada asalnya merupakan muhadarah, ya, merupakan penjelasan atau penyampaian oleh seorang ulama yang berjudul, saya ulangi, yang beliau bernama Syekh Abdul Muhsin. Syekh Abdul Muhsin, ya, bin Hamad Al-Abbad Al-Badr, ya, atau biasa dikenal dengan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala, yang mana beliau adalah seorang ulama besar yang insyaallah beliau masih hidup, ya, sampai saat ini, dan termasuk dari salah satu pengajar, ya, di Jamiah Islamiyah, dan juga beliau mengisi, ya, pengajian di Masjid Nabawi secara rutin. Ya, beliau termasuk ulama senior dan usia beliau sudah sangat lanjut jemaah sekalian. Beliau memiliki keilmuan yang dalam, ya, terutama pada keilmuan hadis, ya. Pengajian beliau ini jemaah sekalian disampaikan lewat telepon, ya, abrul hatif, ya. Jadi lewat telepon pada, atau tujuannya itu yaitu pada sekelompok, ya, kaum muslimin di salah satu jam'iyah, ya, di salah satu yayasan di Amerika, ya. Jadi pengajiannya lewat apa? Telepon, teman sekalian, ya. Nah, kemudian karena saking bagusnya, ya, apa yang beliau sampaikan di sini sama sekalian, maka dibukukanlah, ya, apa yang beliau sampaikan itu menjadi sebuah buku, ya, yang asalnya muhadarah
ditulis ya, kemudian menjadi sebuah buku dengan judul yang sama ya, Atharul Ibadat fi Hayatil Muslim. Baik. Langsung saja kita masuk ya. Setelah beliau menyampaikan muqaddimah ya, muqaddimahnya yang telah kita bacakan tadi di awal, maka beliau sampaikan, Fassalamualaikum ayyuhal ikhwah al-muslimun al-mustami'una fi Amerika wa rahmatullahi wa barakatuh ya. Semoga keselamatan ya atas kalian wahai para saudara kaum muslimin yang mendengarkan dengan seksama di Amerika, dan rahmat, dan semoga Allah memberikan rahmat serta keberkahan. Ya, tidak disebutkan ya, ini di tahun berapa sama sekalian, tapi cetakan pertama ya dari buku ini di tahun 2002 ya, 1423 Hijriah atau 2002 Masehi ya, berarti kurang lebih sekitar 24 tahun yang lalu. Ya, berarti pengajiannya ini sekitar sebelum ya, tahun 2002 atau di tahun 2002. Nah, kemudian kata beliau jemaah sekalian, wa as'alullah azza wa jalla li wa lakumul auna wat tasdid wa an yuwaffiqana jami'an lima yurdihi. Ya, saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar Allah memberikan ya kepada saya dan kepada kalian al-aun ya, pertolongan ya, peneguhan, dan semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita semua terhadap apa yang Allah ridhoi. Lalu lanjutannya di halaman keempat, wa hadithi ma'akum fil mawdu'il ladzi raghibtumul hadits fihi wa huwa atharul ibadat fi hayatil muslim ya. Dan tema atau pengajian ini ya, atau materi yang saya sampaikan kepada kalian, kata beliau, yaitu materi yang kalian ingin ya saya menyampaikannya tentang athar atau pengaruh ibadah pada kehidupan seorang muslim. Fa'aqulu, maka saya katakan, al-ibadah ismun jami' li kulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Ya. Di sini beliau menyebutkan ya tentang definisi dari ibadah. Ya, kalau judulnya pengaruh ibadah. Beliau jelaskan di poin pertama definisi dari ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah kata beliau yaitu ismun jami' ya, satu istilah. Ya, ibadah itu satu istilah, satu nama yang mencakup segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Ya, satu istilah yang mencakup segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Minal aqwali wal a'mal ya. Baik itu sifatnya ucapan ya, maupun sifatnya perbuatan. Ya. Az-zahirah wal batinah, baik yang sifatnya zahir maupun yang sifatnya batin. Ya, kalau boleh kita beri contoh yang sifatnya ucapan, ya misalnya zikrullah, ya berdoa, qiraatul Quran. Ya, yang sifatnya perbuatan, ya misalnya seperti sholat, ya seperti berkurban, berumroh, berhaji, birrul walidain, ya sifatnya perbuatan. Ada yang zahir, tampak. Ya tampak ya, sholat ya tampak, baca Al-Quran ya tampak. Ada yang sifatnya batin ya, apa misalnya tawakal ya, mahabbatullah, ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepadanya, kemudian juga berharap ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk ibadah-ibadah yang sifatnya batin. Wa hadza huwa ahsan ma qila fi ta'rifil ibadah ya. Jadi ini adalah yang terbaik ya, yang didefinisikan ya tentang definisi ibadah. Ya, ini merujuk ya kepada definisi dari Syekhul Islam ya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Baik, lanjutannya, wa dzalika anna Allah azza wa jalla khalaqal khalqa wa arsala ar-rusula wa anzala al-kutuba lil amri bi ibadatihi wan nahyi 'an ibadati ghairihi
Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ini, ya, menciptakan kita semua, makhluk alam semesta ini Allah kirim, ya. Allah utus para rasul, Allah turunkan kitab-kitab, yaitu dalam rangka perintah, ya, untuk kita menyembah kepada Allah dan larangan dari ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, dan tidaklah aku ciptakan, ya, jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah kepadaku. Ya, inilah tujuan, ya, diciptakannya kita sebagai manusia, ya, dalam rangka ibadah. Ya, jadi bukan tanpa tujuan Allah ciptakan kita, bukan tanpa arah, ya, tapi ada arah, tujuan, maksud dan hikmahnya. Kemudian jamaah sekalian, beliau menyebutkan, ya, tentang jenis-jenis ibadah. Ya, beliau katakan wal ibadah anwa'un katsirah. Ya, ibadah itu jenisnya, macamnya banyak. Ya, diberikan contoh, ya, kita urutkan di sini, ya, sesuai keterangan. Yang pertama al khauf, ya, rasa takut. Ya, rasa takut di sini yang sifatnya ibadah. Karena takut itu ada dua, ya. Ada takut yang sifatnya ibadah, ada takut yang sifatnya tabi'i. Ya, tabi'i itu fitrah. Ya, seperti takut dari api, ya, dari serangan binatang buas. Ini bukan ibadah, tapi apa? Takut yang tabi'i, yang kita menjauh. Ada takut yang bentuknya ibadah. Ya, takut yang bentuknya ibadah jamaah sekalian, itu tandanya yaitu hamba tersebut mendekat. Ya, kalau dari api, binatang buas kita menjauh. Tapi kalau kepada sesuatu yang kita ta'zimi, yang sifatnya ibadah, takut kita membuat apa? Dekat. Ya, apapun bentuknya. Ya, misalnya orang-orang musyrikin, ya, mereka mengagungkan berhala, mereka takut, ya, mereka mendekat. Ini yang diharamkan. Nah, jadi takut yang sifatnya ibadah itu semestinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum. Ya. Jadi janganlah kalian takut, ya, kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Ya, al-khauf, rasa takut, ya. Kemudian ar-raja, ya, berharap. Ya, kita berharap, ya, kepada rahmat, maghfirah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk amaliyah hati. Ya, jadi hati kita berharap. Ya, umpamanya kita tadi, ya, sholat maghrib, ya, kita berharap apa? Ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharap pahala di sisinya. Nah, itu ada unsur roja, ya, berharap. Jamaah sekalian berbuat sesuatu amal kebaikan, lalu di hatinya itu ada unsur harapan, ya, supaya amalnya diterima, supaya mendapat fadilah, mendapat pahala. Roja, berharap. Ya. Ketika kita terjatuh, ya, kepada kesalahan, ya, kita istighfar, kita mohon apa? Maghfirah, kita berharap maghfirah. Ya, roja termasuk ibadah. Jelas suara saya? Baik. Ya. Atau tanpa ini? Ya. Kemudian yang ketiga, tawakul. Ya, tawakul itu kalau bahasa Indonesianya tawakal. Ya, tawakal itu kebergantungan, ya, seorang hamba jamaah sekalian dalam segala urusannya. Ya, umpama kita tawakal, ya, bergantung kepada Allah dalam masalah kehidupan kita. Ya, rezeki, keselamatan, keberhasilan. Nah, kebergantungan tersebut jemaah sekalian kepada Allah termasuk bentuk ibadah. Ya, tidak boleh bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin kepada benda, ya, kepada sesuatu yang dikeramatkan, kepada sesuatu yang diagungkan selain Allah, tidak boleh. Ya, sebab apa? Tawakal termasuk bentuk ibadah. Ya, kita tetap berusaha jemaah sekalian. Ya, untuk kita sehat, ya, kita berusaha, ya, dengan menjaga diri kita, ya, menjauhi hal-hal yang berbahaya.
tapi tetap tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kepingin mendapatkan rezeki, misalnya kita berusaha, ya kita bekerja, kita mencari nafkah, tapi tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tawakal. Demikian pula ar-raghbah, ya. Ar-raghbah, ya. Ar-rahbah, ya. Al-inabah, ya, sifat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, taubat, kembali kepada Allah, ini juga termasuk ibadah. Isti'anah, ya, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam Fatihah bagaimana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ya, jadi isti'anah, mohon pertolongan hanya kepada Allah semata. Ya. Mohon pertolongan di sini jemaah sekalian yang tidak bisa dilakukan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita minta kepada makhluk. Tapi kalau sesuatu yang bisa dilakukan makhluk boleh. Ya, umpama kita minta tolong ya seseorang ya untuk membawakan ya barang yang kita bawa, ya untuk membangunkan rumah dan sebagainya, boleh karena dia bisa. Tapi kalau sesuatu yang hanya Allah yang Maha mampu, ya misalnya keselamatan, ya misalnya rezeki, misalnya ya kehidupan, ya jemaah sekalian, hanya Allah lah kepadanya kita bermohon. Ya, demikian pula al-istighosah. Ya, al-istighosah. Ya, bahasa kita istighosah. Ya, istighosah itu sama sekalian mohon pertolongan tapi dalam kondisi sulit, dalam kondisi genting. Ya, apa bedanya? Kalau isti'anah itu lebih luas sifatnya ya. Mungkin mohon sesuatu, mohon kebaikan ya, mohon nikmat. Tapi kalau istighosah ya lebih kepada apa? Keadaan genting lalu kita mohon kepada Allah. Istighosah. Ya, istighosah ini jamaah sekalian termasuk ibadah. Maka kita istighosah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian ya mohon kepada Allah dilepaskan dari segala macam kesulitan, ya kegentingan. Ya, kita ambil contoh misalnya salah satu nabi dan rasul ya. Siapa di antaranya? Nabi Yunus ya alaihi salam ya, yang berada dalam perut ikan ya. Kemudian dalam 3 kegelapan ya, kegelapan lautan, kegelapan malam ya, kegelapan perut ikan ya. Ini kondisi kesulitan Bapak sekalian. Apa ucapan Nabi Yunus alaihissalam? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau, sesungguhnya hamba termasuk mereka yang zalim. Ya, sampai pada akhirnya ya Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain ya, insyaallah kita pernah mendengar ya kisah dalam hadis ya, yang mana ada 3 orang ya di masa dahulu yang mereka melakukan sebuah perjalanan ya, lalu mereka singgah di sebuah gua, tertutup guanya oleh sebuah batu, lalu masing-masingnya apa? Mengungkapkan ya, menyampaikan amal-amal soleh yang pernah dikerjakan. Lalu mohon kepada Allah pada masing-masingnya itu sama sekalian. Di akhir ya penyampaiannya mohon kepada Allah supaya batunya digeser ya, supaya batunya dialihkan ya. Allah berikan ijabah, Allah kabulkan masing-masing dari apa? Permohonannya. Istighosah sekali. Ya, maka istighosah ini termasuk amal mulia. Termasuk apa? Jenis ibadah yang kita peruntukkan hanya kepada Allah ya, tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya wadzabah ya, di antara contoh ibadah di halaman kelima yaitu adzabah ya. Adzabah itu menyembelih ya, maksudnya berkurban. Ya, berkurban jemaah sekalian ya termasuk ibadah. Ya. Ya, hewan yang disembelih ya dalam rangka taqarrub. Kurban termasuk ibadah, tapi diperuntukkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, katakanlah sesungguhnya salatku, ya, sembelihanku, kurbanku, ibadahku, saya ulangi, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Semuanya hanya untuk Allah, Rabb sekalian alam. Nah, tidak boleh kurban itu diberikan kepada selain Allah. Ya, misalnya kepada jin misalnya kepada makhluk halus, ya nggak boleh. Ini karena termasuk bentuk ibadah yang diberikan kepada selain Allah. Ya, nanti jatuhnya kesyirikan. Ya, jatuhnya adalah menduakan Allah di dalam ibadah. Ya, kita sebagai hamba yang bertauhid sama sekalian, kita berkurban tapi kita tujukan ya hanya kepada Allah semata. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Ya, jadi yang sampai kepada Allah bukanlah ya daging-daging hewan kurban itu, tidak pula darah-darahnya, tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian. Ya, jadi kurban termasuk ibadah. Nadar ya sama sekalian juga termasuk ibadah. Ya, maka ketika bernazar ya bernazar kepada Allah. Ya, mungkin kita belum pernah ya, atau mungkin jarang ya bernazar. Tapi seandainya bernazar boleh, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau saya dimudahkan ya dalam urusanku, urusan hamba ini, saya akan misalnya mengkhatamkan Al-Qur'an misalnya. Nah, itu nazar. Kalau saya dimudahkan ya Allah urusan saya ini, saya akan bersedekah kepada anak yatim piatu misalnya. Saya akan berbuat demikian. Itu namanya nazar ya. Ketika terpenuhi maka hendaknya dilakukan nazarnya. Dalam Islam boleh ya sama sekalian, yang penting kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairi dzalik min anwa'il ibadah, dan jenis-jenis lainnya dari jenis ibadah. Baik, lanjutannya, wa minal ibadati arkan al-Islam wa hiya allati istamala 'alaiha hadits Jibril al-masyhur. Termasuk di antara ibadah sama sekalian kata beliau yaitu rukun-rukun Islam yang mana tercakup padanya hadis Jibril yang masyhur. Ya. Ini hadis yang sangat masyhur sekali ya. Hadis Jibril ya. Istilahnya hadis Jibril, yaitu kedatangan ya malaikat Jibril alaihi salam di majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkumpul bersama para sahabat. Ya. Itu kan riwayat dari sahabat Umar ya, Ibnu Khattab radhiyallahu an. Ya. Kan Umar sampaikan ya, ketika itu duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, datanglah ya seseorang yang sangat putih ya rambutnya. Saya ulangi, sangat putih pakaiannya, sangat hitam ya rambutnya. Ya, tidak diketahui dari mana datangnya, tidak ada tanda-tanda bekas safar. Ya, lalu beliau duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bertanya tentang 3 pertanyaan ya, tentang Islam, iman, ihsan. Ya, satu lagi tentang tanda-tanda hari kiamat, tentang hari kiamat. Nah, di antara ditanyakan tentang Islam. Nah, ketika ditanya tentang Islam, mal-Islam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-Islamu an tashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Ya, jadi Islam itu engkau bersaksi ya bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini yang menarik sama sekalian, 2 syahadat ini dalam satu rukun. Ya, itu biasa diistilahkan dengan asyhadatan atau asyhadatain. Ya, sifatnya persaksian ya, hati mempersaksikan, bersaksi, lisan mengucapkan 2 kalimat apa? Syahadat. Kemudian yang kedua, wa tuqimas shalah, dan kau mendirikan salat, dan kau menunaikan zakat, dan kau berpuasa di bulan Ramadan,
dan engkau menunaikan ibadah haji jika engkau mampu melakukannya. Baik. Kemudian dalam hadis yang lain beliau menyatakan bunyal islamu ala khams, ya, didirikan Islam itu di atas 5 perkara, ya, seperti tadi, ya, yaitu mulai syahadat yang pertama kemudian sampai syahadat yang kelima, ya. Saya ulangi, rukun Islam yang pertama syahadat, ya, 2 kalimat syahadat sampai rukun Islam yang kelima. Baik, kita lanjut di halaman ke-6. Di halaman ke-6 ini Syekh Abdul Muhsin menjelaskan, ya, tentang syarat-syarat ibadah. Ya, tadi definisinya sudah, contoh-contohnya sudah. Nah, sekarang kriteria, ya, ibadah itu supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma innal ibadata la budda fi qabuliha min syartain, ya. Jadi ibadah itu mesti di dalam terkabulnya ada 2 syarat. Yang pertama, ikhlasul amali lillah, keikhlasan mengamalkannya karena Allah. Ya, mungkin wujudnya ibadah, tapi dia mengamalkannya bukan karena Allah. Nah, nanti tidak masuk kategori apa? Ibadah. Karena niatannya bukan karena Allah. Ya, kita beri contoh, di akhirat itu ada 3 orang, ya, yang dipanggil sama sekalian, yang mana perbuatan zahirnya itu ibadah, tapi sayang sekali tidak diterima, ya. Niatannya jelas bukan karena Allah, ya. Yang pertama diantaranya orang yang belajar agama, ya, belajar Quran, ya, sampai dia apa? Ahli Quran, ya, luar biasa. Tapi sayang sekali niatannya belajar kemudian menjadi ahli Quran, itu tujuannya supaya disebut sebagai apa? Qori, ya, supaya disebut sebagai qori, ya. Bayangkan, ya, zahirnya apa? Ibadah, tapi tidak diterima gara-gara niat. Yang kedua, orang yang berjihad fisabilillah, ya, dia berjihad di medan perang, ya. Tapi sayang sekali niatannya keliru sama sekalian. Niatannya kepingin disebut sebagai al-jari, ya, al-jari, orang yang pemberani, ya, niatannya, ya. Ya, orang lain nggak tahu niatannya, ya, yang tahu ya kita sendiri, ya, sekalian. Ya, di sini pentingnya koreksi niat, ya. Jadi kita nggak perlu mengkoreksi niat orang lain, ya, kita koreksi niatan apa? Diri kita sendiri. Ya, kalau niatan kita sudah ikhlas, ya, alhamdulillah, kuatkan. Ya, jadi koreksi, ya, sebelum beramal, saat beramal, dan setelah beramal. Sudahkah, ya, niatanku karena Allah atau belum? Lalu yang ketiga, orang yang ahli infak, ya, ahli infak, ahli sodako, sama sekalian. Tapi sayang sekali, ya, niatannya bukan karena Allah, tapi karena apa? Ingin disebut sebagai al-jawad, ya. Al-jawad itu orang yang loman, ya, bahasa Jawanya, orang yang dermawan. Ya, ini niatan, ya, yang terselip dalam hatinya, murni itu niatannya. Ini ternyata enggak berpengaruh sama sekali amalnya, justru mereka masuk ke dalam neraka, waliyadzubillah. Maka di sini nomor satunya meluruskan niat, ya, karena Allah. Lalu yang kedua, coba sekalian, tajridul mutaba'ati li Rasulillah. Ya, jadi syarat ibadah yang kedua, mutaba'ah, mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Maksudnya di dalam ibadah yang dilakukan tersebut itu ada petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, misalnya dalam sholat, ya, kan ada, ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shollu kama ra'aitumuni usolli", ya, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, ya. Berarti ibadah itu perlu mutaba'ah, perlu kita mengikut petunjuk beliau. Baik, insyaallah demikian lanjutannya. Ya, beliau jelaskan juga di sini sama sekalian. Fala budda min tajridil ikhlasi lillahi wahdah.
fala yusraku ma'allahi ghairuh wa la yusrafu min anwa'il ibadati syai'un li ghairillah subhanahu wa ta'ala. Maka mesti, ya, kata beliau, untuk menjadikan, ya, keikhlasan karena Allah semata dalam amalan, maka Allah tidak dipersekutukan, ya, dengan yang lain, tidak diperuntukkan, ya, salah satu dari jenis ibadah sedikit pun, ya, kepada selain Allah. Dan mestilah tajridul mutabah, kita menunggalkan, ya, dalam sikap mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala yu'badullahu illa wifqan, ya, sehingga Allah itu tidak disembah, tidak diibadahi kecuali dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah perbedaan, ya, antara urusan agama dengan dunia, jemaah sekalian. Kalau urusan agama, urusan ibadah, maka kita mencontoh, kita mengikut saja petunjuk-petunjuk yang telah ada. Kalau urusan dunia, kita boleh, ya, mengembangkan, menambah, mengurangi, ya, berinovasi dan sebagainya. Yang penting tidak menyalahi aturan agama. Tapi kalau ibadah, maka lihatlah petunjuknya terlebih dahulu di dalam agama, adakah petunjuknya ataukah tidak. Demikian. Nah, wa hadza huwa muqtada syahada an la ilaha illallah wa syahada anna muhammadar rasulullah. Inilah kandungan, ya, dari syahadat, ya, la ilaha illallah, dan kandungan dari syahadat anna muhammadar rasulullah. Ya, kandungan syahadat la ilaha illallah, ikhlasul amali lillah, yang mengikhlaskan amalan karena Allah. Kemudian kandungan syahadat anna muhammadar rasulullah, ya, kita tidak melakukan ibadah kecuali dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga kata beliau, fala yu'badullahu bil bid'ah wal muhdatsati wal munkarat, ya, sehingga Allah itu tidak diibadahi dengan apa? Kebid'ahan, tidak diibadahi dengan muhdatsat, ya, hal-hal yang baru sifatnya dari perkara-perkara yang dianggap ibadah, wal munkarat, atau kemungkaran yang tidak Allah turunkan, tetapi ibadah itu wifqan lis sunnah, sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sunnah di sini bukan imbangan dari wajib, ya, tapi petunjuk, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik. Kemudian lanjutannya, jemaah sekalian, kata beliau, fa idza ikhtalla ahadu hadaini syartaini bi an fuqidal ikhlasu aw fuqidal mutaba'atu aw fuqida ma'an fa innal amala mardudun ala sahibih. Ya, jadi kalau salah satu atau dua-duanya dari syarat ibadah itu tidak ada, maka gugurlah, tidak diterima ibadah itu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ditolak, ya, amalannya karena salah satunya tidak ada. Umpamanya sesuai dengan petunjuk tapi tidak ikhlas, ya, atau ikhlas tapi tidak sesuai petunjuk, ya, atau dua-duanya, ya, tidak ikhlas, ya, tidak sesuai petunjuk, ya. Jadi ini bisa tertolak, ya, amalan tersebut karena tidak adanya keikhlasan atau tidak adanya sikap mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalil, ya, tentang ditolaknya, ya, kalau tidak ikhlas, di antara yang tadi telah disebutkan hadisnya, juga firman Allah, ya, dalam surah Al-Furqan. Allah berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Ya, jadi amalnya sia-sia, ya, sama sekalian, ya, seperti debu yang berterbangan. Ya. Kemudian berkaitan dengan sikap, ya, kenapa harus mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena ada hadis, ya, yang berbunyi, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun.
Ya, man siapa orang ahdatsa yang mengada-adakan fi amrina dalam urusan kami. Ya, maksudnya dalam agama ini Bapak sekalian. Hadza ini ma laisa minhu, apa yang tidak ada padanya, apa yang tidak berasal dari agama ini, agama Islam, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Ya, kalau urusan duniawi silahkan ya, antum a'lamu bi umuri dunyakum, ya kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Ya, yang penting tidak menyalahi agama. Tapi kalau urusan agama, ibadah, keyakinan, amaliyah sama sekalian, maka di sini kembalikan ya kepada petunjuk agama dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Baik. Kemudian beliau juga bersabda ya sama sekalian, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ya, karena sesungguhnya siapa yang hidup setelahku dari kalian, ya maksudnya nanti sepeninggalku, siapa yang hidup di antara kalian ya wahai para sahabat, fasayara, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Lalu apa wasiat beliau? Fa'alaikum bisunnati, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Ya, sunnah di sini bukan imbangan wajib ya, tapi maksudnya adalah petunjukku. Ya, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan petunjuk para khalifah yang mendapatkan petunjuk. Ya. Ar-rasyidin, ya. Padahal belum ada khalifah. Ya, di masa beliau bersabda itu kan belum ada khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi di sini mengisyaratkan ya akan adanya khalifah-khalifah setelah beliau. Kan gitu ya. Kan adanya kekhilafan setelah beliau wafat sama sekali, dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baru ada kekhilafahan. Tapi di sini hadisnya sudah ada khulafa. Artinya apa? Setelah beliau akan ada khalifah-khalifah yang mendapat petunjuk. Mereka adalah al-khulafa ar-rasyidin, sehingga dikenal dengan para khalifah ar-rasyidin yang mendapat petunjuk. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah bersepakat ya, mereka adalah Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Apa pesan beliau? Tamassaku biha. Ya, jadi pesan beliau agar kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi, petunjuk beliau, dan juga tamassaku ya, berpegang teguh dengan apa sama sekalian, dengan petunjuk para khalifah yang mendapat petunjuk. Abdu 'alaiha, gigitlah di atasnya ya, atas petunjukku, petunjuk para khalifah tadi, dengan apa? Nawajid. Ya, nawajid itu gigi geraham. Ya, kalau kita gigit sesuatu yang supaya kuat ya, dengan gigi yang paling kuat yaitu gigi apa? Geraham. Ya, maksudnya peganglah erat-erat. Wa iyyakum, dan hendaknya kalian menjauhi, hati-hatilah kalian, jauhi oleh kalian, wa muhdatsatil umur, yaitu perkara-perkara yang baru. Ya, perkara yang baru ini agama apa dunia ya, urusan agama sama sekalian. Ya, urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesuatu yang baru ya dalam urusan agama ya, maksudnya bid'ah, sebuah kebid'ahan. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan itu adalah kesesatan. Ya, ini sifatnya umum ya, baik sifatnya keyakinan maupun sifatnya amalia. Saya ulangi ya, jadi bid'ah itu bukan hanya sifatnya perbuatan amalia, ada sifatnya keyakinan. Ya, jadi ada keyakinan yang sifatnya apa? Menyimpang, ini hati-hati, atau yang sifatnya amalia. Cara selamatnya bagaimana? Mengikut petunjuk agama, mengikut Al-Quran, sunnah Nabi SAW, dan petunjuk para khalifah yang 4. Nah, baik. Waqad bayyana alaihi salatu wassalam fi hadithis thalath wa sab'ina firqatan alladhina yadkhulu minhumun nar ithnatan wa sab'una firqah wa firqatun wahidah tanju. Bayyana alaihi salatu wassalam
anna hadhil firqatin najiyah humul ladzina kanu ala ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhul kiram radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Beliau juga menjelaskan ya di hadis iftiraqul ummah jamaah sekalian, bahwasanya dari 73 golongan hanya satu yang selamat. Siapa mereka? Mereka disebut dengan firqatun najiyah. Mungkin kita pernah ya mendengar istilah firqah an-najiyah, golongan yang selamat. Ya, mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah. Ya, disebut juga dengan Taifah al-Mansurah, golongan yang akan ditolong oleh Allah. Mereka juga firqatun najiyah, golongan yang selamat. Yaitu apa cirinya jemaah sekalian? Mereka yang berada di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mulai beliau diutus ya para sahabat sampai hari kiamat nanti. Siapapun yang berada di atas petunjuk jalan yang beliau jalani, berpegang teguh dengan petunjuk beliau, mengikuti Quran was sunnah, maka insya Allah termasuk golongan yang firqatun najiyah, golongan yang selamat. Wa qala al-Imam Malik Ibnu Anas rahimahullah taala, ya, guru dari Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik, imamu ahli Madinah, ya, beliau berpesan, lan yasluha akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan menjadi baik akhir dari umat ini kecuali dengan apa yang bisa menjadi baik awalnya. Ya, maksudnya setiap generasi berlalu ya, nggak akan bisa memperbaiki masing-masing generasi, termasuk yang akhir-akhir generasi dari umat Islam ini tidak akan bisa memperbaiki kecuali sesuatu yang bisa memperbaiki generasi awalnya. Apa yang bisa memperbaiki generasi awal? Mengikuti petunjuk Quran was sunnah. Berarti kalau generasi belakangan, kita belakangan ya, akhir zaman, kepingin selamat ya, berarti dengan mengikuti sesuatu yang bisa memperbaiki generasi terdahulu, mengikuti petunjuk Quran wa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, waqala rahimahullah, ya, beliau juga berpesan ya, Imam Malik rahimahullah, mani btada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khanar risalah. Ya, barang siapa yang mengada-adakan dalam Islam ini sebuah kebid'ahan yang dia lihat sebagai kebaikan, ya, maksudnya dia anggap sebagai kebaikan, maka berarti sama sekalian dia menganggap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah mengkhianati risalah. Apa maksudnya? Ya, maksudnya kalau ada orang atau sekelompok orang yang berbuat sesuatu kebid'ahan yang dia anggap ibadah, secara tidak langsung ya, walaupun diakui atau tidak, itu seakan-akan apa? Menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa? Belum menyampaikan agama ini secara keseluruhan. Secara tidak langsung ya Mas sekalian, dia menganggap Nabi SAW belum menyampaikan secara keseluruhan karena masih ada amalan yang tidak dicontohkan, kan gitu ya. Kalau kita menganggap agama ini telah sempurna, kan telah sempurna ya. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam. Agama Islam telah sempurna, dan ayat tersebut turunnya di akhir-akhir ya kehidupan Nabi SAW. Berarti agama ini telah sempurna, tidak perlu ditambah. Kalau ada yang menambah, maka seakan-akan dia menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menganggap beliau mengkhianati risalah. Li'anna Allah yaqul, karena Allah berfirman, al-yauma, pada hari ini, akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ya, maksudnya Islam. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah aku sempurnakan bagi kalian nikmatku. Wa raditu lakumul islama dina, dan aku telah ridho Islam sebagai agama kalian. Nah, ini ayatnya turun kapan Bapak sekalian? Di Haji Wada, di hari Arafah, 9 Zulhijjah, Haji Wada, yang mana Haji Wada di perpisahan itu terjadinya ya beberapa bulan sebelum wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan Zulhijjah, habis itu apa? Muharram, habis itu Safar, Rabiul Awal Nabi Sallam wafat. Ayat ini termasuk akhir-akhir ayat yang turun. Bukan yang paling akhir, tapi akhir-akhir turunnya, menunjukkan Islam telah sempurna. Ya, berarti beliau telah sampaikan seluruh agama ini
dan tidak ada yang beliau tidak sampaikan. Fama lam yakun yauma idzin dinan fala yakunul yauma dinan. Ya, maka apa yang bukan menjadi agama pada hari itu, ya di masa Nabi dan sahabat, maka bukanlah menjadi agama di hari ini. Atau dengan kata lain, apa yang dulu bukan merupakan tuntunan, berarti bukan merupakan tuntunan di hari ini. Patokannya ya di masa dahulu. Dalam urusan apa? Agama jemaah sekalian, akidah, ibadah, mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam urusan dunia boleh ya mengembangkan apa yang tidak ada di masa dahulu. Antum a'lamu bi umuri. Ya, dalam urusan agama ya khususkan ya, atau jadikan patokan dengan apa yang ada dalam Quran was sunnah. Nah, ya kita lanjutkan sedikit ya. Wala yakfi an yaqula al-insanu ana a'malu bihadzal amal wa illam ya'ti 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam li'anna qasdi thayyib wa qasdi hasan. Ya, jadi tidak cukup seseorang mengatakan saya melakukan perbuatan ini meskipun enggak ada tuntunannya karena maksud saya baik, maksud saya thayyib. Nah, ini tidak diterima perbuatan itu. Maksudnya orang yang mengatakan ya saya nggak apa-apa melakukan perbuatan ini meskipun nggak ada tuntunannya, saya ikhlas, nggak tepat ya perkataan seperti itu sama sekalian. Sebab syarat ibadah itu dua, tidak hanya ikhlas tapi ada petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya diantaranya ya, salah satunya ada kisah ya seorang sahabat yang menyembelih hewan kurbannya itu sebelum sholat Idul Adha. Jadi kita sedang Syawal ya, insyaallah ya Dzulqa'dah ya Dzulhijjah ya, kita akan masuk di Idul Kurban, Idul Adha. Ini ada sahabat yang disebutkan ya menyembelih kurbannya sebelum sholat Idul Adha, sebelum sholat Id. Ya. Maka sampailah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berita tersebut. Maka beliau bersabda bagaimana? Syatuka syatulahmin. Ya. Syatuka kambingmu, syatulahmin adalah kambing daging. Ya, maksudnya laisat udhiyah, bukan kurban. Ya, artinya sembelihanmu itu sembelihan biasa, tidak terhitung sebagai kurban. Kenapa jemaah sekalian? Karena tidak tepat dari sisi waktunya. Ya, sahabat tadi insyaallah ikhlas, dia berkurban tapi tidak tepat waktunya. Ya, sama juga orang sholat sebelum waktunya, bagaimana? Dia ikhlas, benar rakaatnya, semua petunjuknya benar, tapi waktunya nggak tepat. Ya, sholat zuhur sebelum waktunya. Ini berkurban sebelum sholat Id. Maka di sini beliau nyatakan sebagai apa? Sembelihan biasa. Berarti tidak cukup ikhlas, perlu apa? Kesesuaian petunjuk dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Li'annaha lam taqa tibqan lis-sunnah, karena perbuatan sahabat tadi tidak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalau seandainya cukup ikhlas ya pasti beliau akan menganggap itu sebagai kurban. Tapi ketika beliau bersabda syatuka syatulahmin, ya tidak menganggap itu sebagai kurban, berarti tidak cukup. Syaratnya sama sekalian kurang satu, yaitu apa? Mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik. Ya, riwayat tadi dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah, baik. Terakhir ya di sini ada kisah ya sama sekalian, yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud ya radhiyallahu an, yang mana beliau adalah sahabat kibar ya, sahabat senior ya teman sekalian. Sepertinya ini kejadiannya setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mendatangi kepada sekelompok orang ya, mereka tahallaqu fil masjid ya, mereka punya majelis halaqah di salah satu masjid. Kemudian masing-masingnya itu memegang apa? Haso ya, haso itu kerikil teman sekalian. Kemudian di antara mereka ada yang membimbing ya, mengatakan sabbihu mi'ah, ya bertasbihlah kalian 100 kali. Halilu mi'ah, ya bertahlillah kalian 100 kali. Kabbiru mi'ah, bertakbirlah kalian 100 kali. Ya disuruh bertasbih, bertahlil, bertakbir 100 kali masing-masingnya.
Kemudian faya'udduna bil hasa, ya, lalu mereka menghitung ya dengan masing-masing kerikil tadi jemaah sekalian, ya, sampai sesuai jumlahnya. Maka di sini sahabat Ibnu Mas'ud memberikan arahan, memberikan nasihat. Ma hadzal ladzi arakum tasnaun, apa yang saya lihat ini dari kalian perbuat. Maka mereka mengatakan, wahai Abu Abdurrahman, ya, sini sebutan Ibnu Mas'ud, kunyah beliau, haso ini hanyalah kerikil-kerikil yang kami gunakan menghitung takbir, tahlil, tasbih. Ya, maka Ibnu Mas'ud menyampaikan nasihat, fa'uddu sayyi'atikum fa ana dhamin an la yudhi'a min hasanatikum syai'. An la yadhi' min hasanatikum syai'. Ya, jadi aku menjamin, ya, kebaikan kalian tidak akan sirna. Waihakum, ya, betapa celakanya wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma asra'a halakatikum, betapa lekasnya kebinasaan kalian. Haula'i sahabatu nabiyikum, mereka para sahabat Nabi, mutawafirun, mereka masih ada. Wa hadhi thiyabuhu lam tabla, ini pakaian beliau, ya, belum usang. Wa aniyatu lam tuksar, ya, dan wadah-wadah beliau, ya, belum retak atau belum pecah. Walladzi nafsi biyadih, demi yang jiwaku di tangannya, demi Allah, kalian berada pada millah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, kalian berada pada satu millah, pada satu agama, pada satu perbuatan yang lebih mendapat petunjuk dari petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau kalian membuka pintu kesesatan. Ya, maksudnya kalian berbuat begini ini enggak ada tuntunannya. Ya, kemungkinannya dua. Ya, kalian yang lebih mendapat petunjuk dari Nabi, dan itu enggak mungkin, atau kalian yang membuka pintu kesesatan. Maka mereka jawab lagi, wallahi ya Abu Abdurrahman, demi Allah, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Ya, kami enggak ada maksud macam-macam, kami hanya kepingin kebaikan dengan perbuatan kami ini. Maka apa jawab Ibnu Mas'ud? Wa kam mim muridin lil khairi lan yusibah, betapa banyak orang yang kepingin kebaikan tapi tidak kesampaian. Betapa banyak orang yang ingin kebaikan, lan yusibahu, dia tidak sampai kepadanya. Artinya banyak orang yang kepingin kebaikan tapi enggak kesampaian kepada kebaikan tersebut. Ya, sekarang tak jelaskan maksudnya Ibnu Mas'ud, perbuatan kali ini tidak ada petunjuknya, tuntunan. Ya, sampai di situ ya keterangannya. Ini menunjukkan apa sama sekalian, tidak semata-mata keikhlasan, tapi juga mesti dibarengi oleh petunjuk. Tidak semata-mata mengikuti petunjuk, perlu adanya keikhlasan. Nah, kita cukupkan dulu ya. Masih belum selesai, namun pertemuan kita cukupkan ya sampai halaman 11 bagian tengah dari paragraf pertama. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala bermanfaat untuk saya dan para jamaah sekalian, dan semoga Allah memberikan keteguhan kepada kita di dalam beramal, semangat dalam menuntut ilmu, serta mengamalkan dengan ikhlas mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ibadah-ibadah yang dilakukan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.